Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, seperti yang telah kita ketahui, pada tahun 2022 atau tepatnya pada bulan November nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan presidensi G20. Presidensi G20 ini telah ada sejak tahun 1999 yang merupakan ajang diskusi berskala besar untuk menentukan berbagai masalah bersifat global dan mencari solusinya. Tentunya suatu kebanggaan dan juga momentum bagi Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan presidensi G20. Dan tentunya kita nanti akan membahas seperti apa dan apa saja manfaat yang akan diperoleh oleh Indonesia dengan pelaksanaan presidensi G20 ini. Telah hadir bersama dengan kita saat ini Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam Salam sehat warahmatullahi ya Pak. wabarakatuh. Salam sehat, selamat sore. Selamat sore Pak Dirjen. Bapak, ini terkait dengan pelaksanaan presidensi G20 tentunya akan mendapatkan manfaat bagi negara Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai manfaat apa saja yang akan diperoleh oleh Indonesia nantinya, mungkin di awal ini Pak Dirjen bisa bercerita dulu kepada pemirsa GPR TV, kira-kira nanti pada pembahasan G20 ini apa saja isu yang akan diangkat ini Pak? Iya, jadi presidensi G20 Indonesia tahun 2002 ini cukup panjang ya waktunya. Jadi sejak kick off tanggal 1 Desember 2021 kita sudah mulai memegang presidensi G20 dan berakhir nanti puncaknya di KTT. Di situ ada Leader Summit berlangsung di Bali pada pertengahan November. Dalam rangkaian waktu yang cukup panjang itu, kita mengadres Presiden, mengadres atau mengamanatkan kepada kita semua, ya baik di Indonesia maupun nanti negara-negara G20 yang terlibat di dalam presidensi G20 Indonesia yang hadir dalam berbagai pertemuan itu, tiga isu utama. Yang pertama adalah Global Health Architecture atau arsitektur kesehatan global. Yang kedua adalah Digital Transformation atau transformasi digital, dan keempat adalah Energy Transition atau transisi energi. Ya, masing-masing tentu saja punya cabang ya untuk kesehatan global. Misalnya ini ada isu keuangan juga di sana, ada cross cutting isu misalnya bagaimana mendanai masalah-masalah kesehatan global seperti pandemi COVID-19 di masa depan misalnya. Kemudian untuk transformasi digital ini juga banyak yang dibahas, soal konektivitas, soal pertukaran data atau data flow, apakah memakai model seperti apa, reciprocal atau free data flow with trust. Jadi peredaran atau perputaran data dengan kepercayaan, begitu masing-masing yang terlibat di dalam pertukaran data itu untuk saling percaya, tetapi kita akan mendorong agar data flow itu ya ada protokolnya lah, ada aturannya begitu, sehingga misalnya soal resiprokal, soal pertukaran data, kalau saya memberi data, Anda juga harus memberi data kepada saya, kira-kira seperti itu. Ini yang kelihatannya akan kita address. Nah, isu transisi energi ini terkait dengan masalah lingkungan hidup, soal emisi karbon, dan lain-lain upaya yang kita dorong yang harus dilakukan oleh dunia untuk mengurangi pemanasan global misalnya, supaya lingkungan tempat kita hidup ini lebih nyaman, lebih baik untuk anak cucu kita di masa mendatang. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, tentunya dengan adanya pidato dari Presiden Jokowi, salah satunya mengenai arsitektur kesehatan global. Di situ kita juga mendengarkan beberapa paparan dari kementerian, salah satunya Kementerian Keuangan. Mereka juga menyebutkan di sana bahwa dengan adanya G20 ini berfokus juga pada isu arsitektur kesehatan global. Kita berharap nantinya pandemi ini tidak ada, mengendalikan pandemi di tahun depan dan membangkitkan perekonomian di masa pandemi ini.
Lalu apa saja Ya, yang menjadi fokus dari pemerintah selain yang telah Bapak sebutkan secara garis besar tadi dalam bidang arsitektur kesehatan global ini, Pak Dirjen? iya, ada beberapa hal ya yang eh, eh, hal-hal ini didasari pada kondisi objektif arsitektur kesehatan global di dunia yang katakanlah masih timpang. Misalnya dalam contoh vaksinasi, negara-negara maju tingkat vaksinasinya sudah sangat tinggi, sementara negara-negara berkembang, apalagi negara miskin atau underdeveloped countries, ini vaksinasinya tingkatnya belum terlalu tinggi. Selain karena ketersediaan vaksin, juga karena tenaga kesehatannya misalnya. Nah, karena itu akan didorong penyusunan arsitektur global yang lebih setara, lebih seimbang antara negara-negara maju, negara-negara berkembang, dan juga negara-negara underdeveloped countries begitu, atau negara miskin begitu. Nah, selain itu ya, selain pembentukan arsitektur kesehatan global yang lebih setara, ini perlu dibicarakan juga sumber pendanaannya. Ya. Ketimbangan-ketimbangan dalam hal kesehatan ini terjadi juga karena persoalan anggaran. Ya, karena itu nanti akan dibicarakan bagaimana dunia secara bersama-sama menyiapkan semacam anggaran ya atau dana abadi katakanlah begitu yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk mengatasi, untuk menghadapi persoalan kesehatan di masa depan seperti misalnya COVID-19 sekarang ini. Jadi ketimpangan itu juga terjadi karena ketiadaan dana begitu. Nah, nanti Ya. kalau ada dana seperti ini, saya kira ketimpangan itu makin bisa kita kurangi. Dan juga nanti akan ada kerjasama-kerjasama ya, seperti dalam pengadaan vaksin itu kan ada mekanisme COVAX ya misalnya. Ini harus kita bahas nanti ke depannya seperti apa supaya semua negara, terutama G20 dan negara-negara yang menjadi undangan, invitee begitu, dan negara-negara lain, bahkan seluruh dunia barangkali diinisiasi oleh PBB untuk mulai membentuk fair health global arsitektur begitu, arsitektur kesehatan global yang lebih fair, katakanlah seperti itu. Baik, kalau berkaitan mengenai isu transformasi digital, ini sebelumnya Pak Dirjen, Menkominfo juga telah menyampaikan beberapa target atau prioritasnya, yaitu literasi dan keterampilan digital bagi masyarakat. Sejauh ini hal apa saja yang telah dilakukan, mungkin ini dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Pak, untuk mewujudkan prioritas ini? Ya, ada beberapa isu yang nanti akan dibahas karena kebetulan Kementerian Komunikasi Informatika menjadi pengampu atau chair DEWG, Digital Economic Working Group. Nah, jadi dalam Digital Economy Working Group kita akan membahas sejumlah isu prioritas. Yang pertama adalah mendorong pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh, termasuk kepada kelompok-kelompok rentan begitu ya. Jadi ini terkait dengan konektivitas seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, agar terjadi kesetaraan. Ya, semua orang di dunia ini akan semakin banyak yang bisa mengakses katakanlah teknologi internet misalnya begitu. Kemudian Ya. juga dari sisi bisnis, Indonesia mendorong agar negara-negara G20 ini mewujudkan fair playing field atau fair level of playing field sebagai sebuah tujuan atau common interest atau common goal, mengingat lanskap digital ini belum berimbang. Sebab begini, kenapa ini penting diadres ya? Karena memang kalau kita lihat ekonomi dunia ini kan akan bergerak ke arah ekonomi digital. Ya, kalau tidak ada fair playing field antara negara-negara maju dengan negara berkembang, maka tentu saja tidak akan tercapai kesetaraan ekonomi dunia begitu. Karena itu
konektivitas atau akses kepada infrastruktur teknologi digital ini mesti dibicarakan dan kemudian diambillah semacam komunike atau komitmen, ya syukur-syukur lebih konkret lagi ada kerjasama antar negara untuk meningkatkan konektivitas di bidang teknologi digital yang ini Ya. secara langsung pasti akan membawa juga konektivitas di bidang ekonomi digital gitu ya, karena ekonomi tadi seperti saya sampaikan bergerak ke arah ekonomi digital. Nah, yang kedua adalah pemerintah akan mendorong terus literasi digital. Ya, literasi digital karena memang terjadi kesenjangan. Ya, kita akan mendorong terciptanya talenta digital di semua negara, ya termasuk juga Indonesia. Jadi literasi digital ini menjadi penting. Setelah kita siapkan teknologinya, infrastrukturnya, tentu saja kita harus menyiapkan secara paralel adalah manusianya, ya keterampilan berdigital agar mereka bisa menggunakan teknologi digital ini misalnya untuk melakukan transaksi ekonomi sehingga tercapailah kesetaraan di bidang ekonomi. Nah, yang ketiga seperti saya sampaikan tadi, ini isu yang penting juga di dunia, ini soal free data flow atau data flow, ya. Ini seperti apa mekanismenya, ya perputaran atau peredaran data atau tukar menukar data. Ini harus dibicarakan. Ya, apakah bisa secara sembarangan orang saling bertukar data, mengambil data misalnya? Tentu saja tidak, harus ada aturannya begitu. Oke, Yang baik. sejauh ini diadres oleh dunia ini kan free data flow with trust. Tapi persoalannya apa itu definisi trust begitu kan? Ini kan trust ini kan saling percaya sebetulnya. Sifatnya Ya. sangat kualitatif, tidak ada ukurannya. Nah, karena itu kita akan mendorong nanti ada semacam protokol untuk pertukaran data ini, dan tentu saja di balik pertukaran data itu kita harus ada pembicaraan tentang perlindungan data pribadi begitu. Baik, Jadi Pak ada Dirjen. 3 itu prioritas dalam Tiga prioritas transformasi dari digital. Iya. ya, transformasi digital. 2 isu tadi sudah kita bahas, Pak Dirjen, namun kita akan jeda Iya. pariwara dulu. Pemirsa, setelah ini kita akan bahas kembali bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, tetap di Juru Bicara.